大家容易，大人真正欢喜，若是入到新年。但是我人小较长的点声，我人常常会烦恼，因为我人唔知有虾米代志会发生伫这个新年。但是我人信耶稣的人，我人免烦恼，因为我人有耶稣，因为耶稣是我人的避难所。耶稣来到这个世界，爱互我人看到，伊真实的真正爱我人大家人。大家祝妹，大家爱主耶稣无？来，我人用这条诗歌，我人爱来讲给耶稣，耶稣，我爱你，耶稣，我听你。来，我人白白来唱这条歌。主耶稣，我爱你，真心真意不是假。若无你替我的生命中，我的日子带牛仔花。主耶稣，我爱你，真心真意不是假。每日渴慕甲你来作伙，心内只有耶稣你一个。主耶稣是我中难牵的避难所，我的脚步伊有保守看顾。主耶稣是我苦难中的避难所，伊会引带我避前的路途。来，跟着摆过来唱。主耶稣，我爱你，真心真意不是假。每日渴慕甲你来作伙，心内只有耶稣你一个。主耶稣是我苦难中的避难所，我的脚步伊有保守看顾。主耶稣是我苦难中的避难所，伊会引带我避前的路途。主耶稣是我苦难中的避难所，我的脚步伊有保守看顾。主耶稣是我苦难中的避难所，伊会引带我避前的路途，伊会引带我避前的路途。弟兄姊妹，大家平安，新年蒙恩。Kiranya di tahun baru Imlek ini, anugerah Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ini senilai tahun ini, kita memasuki tahun kuda. Dalam budaya kita, kuda selalu diidentik dengan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Kuda melambangkan pribadi yang sanggup berlari jauh dan lama. Bahkan ketika jalan terasa berat, karena itu banyak orang berharap tahun Horse adalah tahun Hose. Tahun yang penuh terobosan dan keberhasilan. Dalam bahasa Mandarin, ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Ma tao chenggong. Artinya, begitu kuda tiba, langsung berhasil. Segala sesuatu berjalan lancar dan hasilnya baik. Ungkapan ini indah, penuh harapan, dan sering diucapkan sebagai doa. Namun realitanya, tahun Horse tidak selalu otomatis menjadi tahun Hose.
tidak sedikit orang yang sudah bekerja keras, bertindak cepat, dan berjuang mati-matian, tetapi hidup tetap terasa berat dan melelahkan. Jadi ada yang merasa tahun kuda, tahun horse, bukannya cegu cb, tapi malah piengu pienbe. Nah, firman Tuhan hari ini menolong kita melihat lebih dalam. Itu tercatat di mana? Di Amsal 21 ayat 31. Di sana ditulis, kuda disiapkan untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ayat ini tidak meniadakan usaha manusia. Tetapi juga tidak menjanjikan bahwa usaha manusia saja sudah cukup. Firman Tuhan mengajak kita melihat keseimbangan antara bagian kita dan bagian Tuhan. Jadi yang pertama, bagian kita yang tidak bisa diabaikan. Ayat tadi dimulai dengan kalimat yang sangat realistis. Kuda disiapkan untuk hari peperangan. Artinya persiapan itu penting. Kuda tidak jatuh dari langit dalam kondisi siap tempur. Ia dilatih, dibentuk, diproses. Ini berbicara tentang tanggung jawab manusia. Ada bagian kita yang tidak bisa diabaikan dan tidak bisa diwakilkan kalau mau Hose. Yang artinya di tahun horse, Hose tidak datang secara otomatis. Tetapi kita perlu memiliki karakter horse, kuda. Yaitu bekerja dengan tekun, menjalani hidup dengan disiplin, jujur dalam usaha, tidak menyerah di tengah perjalanan. Apabila kita sudah melakukan itu semua, nah kita perlu melihat kebenaran yang kedua. Yaitu bagian Tuhan yang tidak bisa dipaksa. Ayat tadi berkata, kemenangan ada di tangan Tuhan. Ini penting. Dan inilah titik di mana iman Kristen berbeda dari sekedar motivasi hidup. Kerja keras itu penting, yes. Tetapi Hose tidak otomatis lahir dari kerja keras. Hose bersumber dari Tuhan. Artinya sehebat apapun kamu berlari seperti kuda, hasil akhirnya tetap berada di tangan Tuhan. Dan ketika Anda mendengar kata Hose, kita perlu ingat sebagai orang Kristen. Hose di dalam Tuhan bukan hanya soal harta, soal uang, bukan juga semata-mata jabatan atau keberhasilan materi. Hose di dalam Tuhan adalah ketika hidup kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Hose adalah ketika arah hidup kita tertuju kepada Tuhan. Hose adalah ketika kita tidak hancur oleh kegagalan dan tidak sombong oleh keberhasilan. Karena itu saudara-saudari, tahun horse bukan berarti tahun tanpa tantangan. Tahun horse juga justru mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk tetap berlari seperti kuda, berusaha tetapi berlari bersama Tuhan. Saya berdoa untuk kita semua. Di tahun horse ini kita semuanya Hose di dalam Tuhan. Bukan piengu pienbe, tapi cegu cebe. Tuhan memberkati, Sangti Cifu Daja. Sinian Mong En. Jemaat yang terkasih semuanya, setelah tadi kita mendengar renungan dari firman Tuhan, inilah saatnya juga kita akan sama-sama berdoa. Terutama kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita. Seperti ada sebuah pepatah yang mengatakan, Lu yao zhi ma li, re jiu jian ren xin. Nah, biarlah ini juga bisa menjadi sebuah semangat kita dan juga membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Perjalanan yang jauh itu akhirnya akan membuktikan kekuatan dari kuda. Dan kalau hari-hari yang kita lalui itu semakin bertambah, maka biarlah iman kita juga semakin kuat terhadap Tuhan Allah kita. Kita akan berdoa untuk pokok doa yang pertama, yaitu bagian dari diri kita. Kiranya kita juga boleh lebih bersemangat lagi, memiliki kelincahan, ketangkasan, supaya menjalani seluruh kehidupan kita ini hanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga akan berdoa apapun itu yang akan terjadi, yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Mari dengan iman yang sungguh-sungguh kuat, hanya berserah total kepada Tuhan Allah. Kita juga akan menjalani seluruh kehidupan kita.
Sehingga hari-hari ini juga akan membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup, karena pada saat ini Tuhan, ketika memasuki dan memulai tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu. Dan ini semua juga adalah atas kasih karunia atau anugerah yang Engkau berikan kepada setiap kami ini Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami dari bagian diri kami apa yang bisa kami perbuat, kami mau menyerahkan secara total, berserah dengan sepenuh hati kepadamu Tuhan. Dan tolong kami, beri kekuatan pada kami Tuhan untuk juga boleh terus dengan penuh keceriaan, dengan bersemangat menjalani seluruh kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Tentunya juga Tuhan, kami hanya mengandalkan-Mu dan kami juga boleh mendapat keceriaan ini. Dan juga Tuhan, untuk apapun yang akan kami hadapi ketika kami sudah berusaha, bahkan kami berserah total kepadamu, tentu kami juga mengingat dan kami juga mau berserah sepenuhnya kepadamu. Karena Tuhan, Engkau juga ada bagian yang sesuai dengan kehendak-Mu yang akan Engkau nyatakan di dalam hidup kami ini Tuhan, terutama untuk setiap diri pribadi kami Tuhan. Dan biarlah kami juga hanya sungguh-sungguh percaya, taat atau tunduk kepadamu Tuhan, dan sungguh hanya menantikan kehendak Tuhan Allah yang terjadi. Dan sungguh ini adalah yang terbaik atas kehidupan, baik untuk diri pribadi kami maupun untuk keluarga kami dan juga untuk semua orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, di tahun yang baru ini, secara pribadi dan bersama dengan keluarga, kami juga mau menyerahkan hidup kami dan semakin bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan setelah hari-hari ini, sepanjang tahun yang kami lewati, kami memang mendapati diri kami ini semakin beriman kepadamu. Dan membuktikan kami ini adalah orang yang setia mengikutimu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Demikian Tuhan, kami mau berdoa memberkati untuk seluruh anggota jemaat kami yang terkasih. Dan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu semua, kiranya di tahun baru Imlek ini kita semakin hose dan kita terus berjalan bahkan berlari seperti seekor kuda bersama dengan Tuhan. Karena kemenangan ada di tangannya. Kami segenap hamba Tuhan GMI Gloria mengucapkan Kong He Ta Jia, Xin Nian Meng An, Bu Bu Gao Shen.